Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pagi hari ini kita akan membahas secara singkat tentang bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk menguatkan akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu indikator utama keberhasilan, indikator utama kesuksesan, dan indikator utama keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagaimana telah kita maklumi bahwa akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sebentar. Yang akhlak mulia yang berlandaskan akidah salimah, ya, tauhid yang benar, akidah salimah, serta syariah sahihah, ya, syariah yang benar juga. Jadi akidah salimah, kemudian syariah sahihah, kemudian ini semuanya merupakan inti dari ajaran Islam dan sekaligus inti tujuan utama dari diutusnya Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi istilahnya menyempurnakan, ya, artinya memang asal dari akhlak itu sudah ada pada manusia. Potensi-potensi yang dimiliki itu sudah ada pada manusia. Rasulullah pun juga memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul pun juga merupakan pribadi yang agung, ya, pribadi yang mulia. Pribadi yang memiliki akhlakul karimah dan dipuji oleh Allah seperti diajarkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia, berada pada akhlak yang mulia, yang agung, ya. Kemudian juga Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Abdul mu'minin islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa abdul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa abdul muhajirina man hajara man hallahu anhu wa abdul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla. Ya, ini adalah menyatakan mukmin-mukmin yang utama, ya. Jadi mukmin yang paling utama keistimewaannya adalah umat Islam yang menyelamatkan, ya, atau yang selamat dari keburukan lisan dan tangan. Jadi kita dikatakan mukmin yang paling utama apabila orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita merasa aman dengan kita, keberadaan kita.
Nah, itu yang dikatakan muslim. Jadi kehadiran kita membuat ketenangan, kedamaian. Ya, jadi bukan membuat gerah gitu ya. Kan ada orang yang kehadirannya membuat gerah. Karena dari mulutnya keluar kata-kata yang kasar, kata-kata fitnah, ya, kata-kata yang sampah, serampah ya, yang selalu melihat orang lain dari keburukan. Apalagi sekarang makin diperkuat ya kondisi yang semacam ini ya. Orang hanya mampu melihat keburukan orang lain. Sehingga kadang-kala kita tidak senang melihatnya ya, orang-orang yang begitu. Sedangkan mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya, yang paling baik akhlaknya. Muhajirin, orang yang berhijrah itu yang paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi dia bisa tetap di situ. Tapi kemudian sekarang ada istilah hijrah itu ya, kelompok hijrah. Kelompok yang secara tempat ya, yang secara tempat, yang secara daerah dia tidak berpindah ya. Hanya perilakunya yang berubah. Perilakunya yang berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan muhajir ya, yang paling utama. Dan jihad yang paling utama adalah jihadun nafsi. Jihad melawan nafsunya sendiri karena Allah. Ya, menghindari ya apa-apa yang dilarang Allah ya dengan penuh kesungguhan. Seperti sekarang ya, kita menjadi orang yang jujur itu bukan tidak ada tantangan yang berat. Pegawai yang jujur ya, petugas-petugas yang jujur sekarang ini kan memerlukan jihad, memerlukan kesungguhan karena melawan satu kondisi yang ketidakjujuran itu dominan dan dianggap biasa. Orang tidak jujur, orang khianat itu dianggap biasa. Nah, maka ketika kita punya kesungguhan untuk tetap jujur, maka memerlukan jihad. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, semua perintah dalam ajaran Islam yang harus kita laksanakan itu memiliki tujuan dan hikmah yang mulia. Tujuan akhir yang mau dicapai dari ibadah yang diperintahkan, yaitu tegaknya akhlakul karimah. Jadi intinya itu ya, bagaimana supaya kita punya akhlak yang mulia, tegak dalam diri kita, dalam kepribadian kita. Dan terhindarnya kita, kaum muslimin, dari perilaku yang tercela, perilaku yang berdosa. Nah itu ya. Jadi karena itu maka semua perintah itu tujuan akhirnya yang dicapai supaya kepribadian kita menjadi kepribadian yang baik, yang punya akhlak. Salat misalnya ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah Al-Qur'an yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah akbar, sangat besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kita lihat sih salat ya. Salat wajib ya yang kita lakukan. Ada tujuan utama yang mau dicapai. Tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Meskipun ada juga orang yang sholat tapi tetap kelakuannya buruk. Berarti sholatnya belum meresap ya ke dalam batinnya.
ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, belum disertai dengan keyakinan. Ada orang yang baik juga dalam pandangan kita secara hublum minan nas, tapi dia tidak sholat. Ya bagi orang begitu kita doakan, kita ajak supaya disempurnakan. Ya, kelakuan yang sudah baik itu disempurnakan dengan penguatan hablum minallah. Ya. Demikian pula perintah yang lain, misalnya kita berzakat ya dalam surat At-Taubah 103, khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dibersihkan hatinya, pikirannya. Ya dengan zakat itu. Dibersihkan kelakuannya ya, tidak korup ya, tidak merusak harta, tidak merusak harta umum, harta umat. Ya, harta negara ya, seperti yang terjadi sekarang ya, korupsi itu sangat luar biasa pada semua dimensi kehidupan. Sungguhnya doa kamu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu perintah untuk melaksanakan sholat. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya, puasa yang kemarin ya, yang kita lakukan juga kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi semuanya arahnya ke situ, fokusnya ke situ. Pembentukan akhlak mulia. Baik dalam hubungan dengan Allah maupun juga hubungan dengan sesama manusia. Bahkan juga di dalam keluarga ya. Keluarga juga akan bahagia ketika ditegakkan akhlak. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam implementasi kehidupan, Rasulullah menekankan 10 akhlak mulia. Ada 10 akhlak mulia katanya. Yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Ya, ada 10 akhlak utama. Ya. Makarimul akhlak asyarah. Akhlak mulia itu, akhlak terpuji itu ada 10 katanya ya. Takunu fir rajuli wala takunu fi ibnihi. Kadangkala ya ada pada orang tuanya, tapi tidak dimiliki oleh anaknya. Nah, gitu ya, orang tuanya baik, punya akhlak, anaknya semeraut ya. Ya takunu fir rajuli wala takunu fi ibnihi. Wa takunu fil ibni wala takunu fil abi. Kadangkala juga ada akhlak yang baik dimiliki anak tapi tidak dimiliki oleh orang tua. Orang tuanya tidak baik, anaknya baik. Ada yang begitu. Kemudian takunu fil abdi wala takunu fi sayyidihi. Ya. Kadangkala juga ya ada pada budak belian ya, pegawai yang mungkin ya. Kalau sekarang pegawai, tapi tidak ada pada tuannya, pada bosnya. Ya. Jadi para pegawainya baik-baik tapi bosnya luar biasa gitu, atau sebaliknya. Ya. Yaksimuhallahu liman arada lahus sa'adah. Allah membaginya buat orang-orang yang bermaksud ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, di situ ya. Jadi Allah membagi akhlak itu bukan semata-mata karena faktor keturunan, ya, tapi juga karena faktor pendidikan, faktor pergaulan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang ketika orang-orang itu memiliki akhlak yang baik, maka akan mendapatkan as-sa'adah.
Apa yang 10 itu? Pertama, sidqul hadis. Ya, sidqul hadis itu yaitu artinya adalah apa? Berkata yang benar. Jadi perkataan yang benar, tidak bohong, tidak dusta, ya. Karena berkata yang benar itu sumber kebaikan. Ya. Jadi sumber kebaikan tuh dia diawali dengan perkataan yang benar. Tapi kalau pekerjaannya berbohong, ya, di mana-mana berbohong, itu juga sumber kejahatan. Kalau orang yang tidak benar apa ucapannya, susah dipercaya. Dan susah mendapatkan amanat apapun juga akan sukses, susah. Tidak mungkin sukses. Ya, jadi apapun kalau orang itu sering berdusta, maka dia kehilangan jati dirinya. Yang ada yang muncul ke permukaan dustanya itu. Oleh itu maka Nabi mengatakan sidqul hadis, ya, benar dalam ucapan. Kemudian yang kedua, sidqul ba'si, teguh dalam kesulitan. Ketika mendapatkan kesulitan, dia teguh, dia tetap sabar. Dia istiqomah, dia tetap ibadah, dia tetap berbuat baik. Tidak menggadaikan akidahnya, tidak melakukan perilaku yang buruk. Gara-gara mendapatkan kesulitan misalnya. Kemudian i'ta'us sa'il. I'ta'us sa'il itu adalah memberi kepada mereka yang memerlukan. I'ta'us sa'il yang jelas, ya. Bukan yang menipu, ya, yang pura-pura apa? Yang pura-pura ini, ya. I'ta'us sa'il. Ya, kita lihat lagi hadis itu, ya. Nah, ini, ya. Kemudian memberi pada orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak. Bukan orang-orang yang apa? Orang-orang yang menipu, ya, pura-pura jadi orang miskin, ya. Itu usail. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, mukafaatus shona. Memberikan upah atau gaji pada pekerja pegawai yang memadai, bahkan mencukupi. Nah, itu ternyata bagian dari akhlakul karim. Ya, kita jadi bos misalnya, ya, banyak karyawan, maka karyawan kita perhatikan kesejahteraannya. Ya, itu bagian dari akhlak, ya. Jadi kalau misalnya kita jadi bos kemudian hanya mementingkan diri kita, karyawan yang sakit, yang kekurangan tidak pernah diperhatikan keluarganya, maka kita dianggap sebagai bos yang tidak punya akhlak. Kemudian hifdzul amanah, menjaga setiap amanah, menjaga setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Hifdzul amanah. Apapun juga tugas kita, ya, kalau di kampus ya tugas sebagai rektor, wakil rektor, guru besar, ya, dekan, kaprodi, sekpol, dan lain sebagainya, dijaga, dipelihara oleh kita. Ya, jadi bukan jabatannya, tapi menjaganya, memeliharanya untuk kebaikan. Itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sekedar ingin mendapatkan jabatan, kemudian dapat jabatan, tapi tidak menjaga tidak amanah, juga dia akan merugi, ya, mendapatkan jabatan. Kemudian berikutnya silaturahim, menyambungkan dan menguatkan kekeluargaan, persaudaraan. Ya, disambungkan, dikuatkan kekeluargaan, persaudaraan. Serta menjauhkan diri dari pertentangan, perpecahan, hasud, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ini semuanya membahayakan itu, ya. Kalau perpecahan, hasud, apalagi, ya, hasud terhadap orang lain, ya, berusaha untuk menjegal orang lain, itu namanya hasud. Dan itu sifat-sifat yang buruk, yang dia nanti juga dia akan merasakan. Ya, menjegal orang lain, misalnya orang lain mendapat anugerah apa, kemudian dijegal oleh kita, tidak jadi, ya. Mau mendapatkan keuntungan, dijegal oleh kita, dihasut oleh kita. Maka itu adalah perbuatan yang sangat buruk, yang juga akibatnya juga akan dirasakan nanti oleh kita, oleh yang melakukan. Jadi sebenarnya orang hasud itu yang paling merugi, betul orang yang dihasudi itu akan
akan ada dampaknya. Tapi yang paling merugi itu adalah orang yang hasudnya, akan dirasakan. Ya, itu biasanya orang zalim itu kan akan dibuktikan oleh Allah kejahatannya. Ya. Kemudian berikutnya at-tadammumu lil jari, menjaga kehormatan tetangga, berusaha berbuat baik pada mereka. Ya, kita punya tetangga. Tetangga itu kita jaga kehormatannya, kelakuannya. Tidak kemudian kita sebarkan, tidak kita sebarkan. Ya, kelakuan buruknya. Tadammum namanya, kehormatannya tetangga. Ya, berbuat baik pada tetangga adalah salah satu indikator utama keimanan pada Allah dan hari akhir. Itu dinyatakan ya dalam hadis. At-tadammumu lis-sahib, menjaga kehormatan pasangan hidup. Suami yang baik adalah suami yang menjaga kehormatan istri. Tidak mau dia menceritakan keburukan istri pada orang lain. Ya, demikian pula istri yang baik adalah istri yang menjaga kehormatan suami. Ya, misalnya ya, dia tidak mau menceritakan kelemahan suaminya pada orang lain. Nah, itu ini kan harus jaga tuh kehormatan. Kehormatan suami kan kehormatan kita. Kehormatan istri, kehormatan kita. Kehormatan keluarga, maka harus saling menghormati. Meskipun selalu ada kelemahan, kekurangan, tetapi jangan disebarkan. Tadammum, ya. Tadammum lis-sahib itu. Menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan pasangan, suami atau istri, teman. Jangan saling membuka aib, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau saling menjatuhkan, hasud tadi ya, dia juga nanti akan merasakan dampak negatifnya. Kemudian berikutnya ini adalah yang perlu dibiasakan, kata Rasulullah ya. Ini karena yang namanya akhlak itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga pembiasaan. Ya, iqra'ud dhaif, memuliakan tamu yang berkunjung. Walaupun tamu itu punya masalah ya, tapi kita harus menghormati setiap tamu yang datang. Ya, karena paling tidak kata Nabi, tamu itu akan membawa keberkahan ya pada pribuminya, akan membawa kebaikan ya. Nah, gitu ya. Iqra'ud dhaif, kita muliakan tamu itu. Karena mereka walaupun punya ini apa permasalahan. Kemudian al-haya. Al-haya itu sifat malu melakukan perbuatan tercela. Ya, ternyata malu itu menjadi penting. Orang tidak mau melakukan keburukan karena punya rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, memang berat itu lihatnya ya. Sebuah kaera gitu ya. Dan ternyata ini berkaitan dengan apa? Dengan iman ya. Nabi mengatakan al-iman wal haya qurina jami'an. Iman dan rasa malu itu terkait. Kalau diangkat rasa malunya, diangkat imannya. Tidak ada imannya orang yang tidak punya rasa malu. Sudah salah tetap aja merasa paling benar. Ya, sudah merusak tetap aja merasa paling berjasa. Nah, itu ya. Itu adalah malu. Ya, sekali lagi ini adalah 10 ya akhlak yang disampaikan Rasulullah SAW yang dikatakan makarimul akhlak. Yang ini tidak otomatis ya, bapaknya baik tidak otomatis anaknya baik. Kalau tidak dididik dengan kebaikan. Atau sebaliknya, bisa saja kita sering melihat juga anaknya baik-baik tapi bapaknya kurang baik. Ada juga begitu. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Istrinya baik, suaminya tidak baik. Karena tidak saling mewarisi secara mutlak. Tapi yang namanya akhlak diperlukan dididik ya secara bersama-sama. Nah, terakhir betapa pentingnya akhlak karimah ini menentukan maju dan mundurnya suatu bangsa. Ya, bangsa itu sangat tergantung bukan sekedar pada pengetahuannya, tapi juga pada ada akhlaknya. Pinter-pinter misalnya ya, masyarakatnya pinter-pinter. Tapi ternyata para
korupsi semuanya. Itu kan dia akan rusak kalau tidak punya akhlak. Ya, ya seorang pujangga yang bernama Ahmad Shauqi Bek ya mengatakan innama bu'istu innamal amamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Setiap bangsa hanya akan tegak selama akhlaknya terjaga dengan baik. Jika akhlaknya telah hilang, maka hancurlah bangsa itu. Jadi itu antara lain dan pendidikan kita ya di kampus misalnya memang harusnya ke arahnya ke situ pembentukan akhlak, bukan semata-mata pengetahuan, bukan semata-mata pengetahuan. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat lakum dhahabu. Ya, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan kita selalu menjadikan akhlak sebagai sebagian-bagian utama dari kehidupan kita. Sebagai dosen, sebagai pimpinan, karyawan, ya, mahasiswa, mahasiswi, ya, dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan menentukan keselamatan kita, kesuksesan, dan keberhasilan kita. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.